Perhatian, perhatian untuk seluruh peserta pelatihan LPPM Widya Pratama, Semarang. Siapkan hati dan pikiran Anda. Kita akan belajar hal-hal penting yang akan membentuk langkah Anda ke depan. Ambil buku catatan Anda untuk mencatat poin-poin pentingnya dan jangan takut salah. Di ruang pelatihan ini, kesalahan adalah arah, bukan akhir. Dan sekarang kita akan mulai dalam hitungan mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semangat pagi. Apa kabarnya LPPM Widya Pratama? Solid dan maju ya, biar kompak lagi ya. Apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya ya. Oke. Terima kasih untuk rekan-rekan para penonton dari online pun ya, untuk juga setia dalam acara kami. Dan hari ini saya menyampaikan tentang kekuatan berkata positif untuk meningkatkan kinerja kerja ya. Dan kenapa kita perlu berkata positif ya? Karena sudah banyak sekali perkataan-perkataan negatif yang juga tentu sering kita mendengar ya. Nah, dan pernahkah kita saat bekerja itu perkataan kita mungkin atau perkataan dari rekan kerja kita ya, itu mempengaruhi suasana hati kita dan mempengaruhi produktivitas. Pernah nggak? Pernah Pak Andi. Pernah ya? Ya. Terus bagaimana rasanya? Enak nggak itu? Tidak enak Pak, mempengaruhi mood kerja. Pasti saya. mempengaruhi. Sadar tidak sadar, bahkan saya sendiri pun pernah melakukannya seperti itu. Oleh karena itu saya akan membagikan, ini juga akan merimain saya ya, bahwa kata-kata itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Yang percaya boleh katakan yes. Yes. Ya. Kata-kata negatif aja bisa membuat kita makin melempem, betul? Tapi ada sesuatu yang berbeda. Kalau tadi kata-kata negatif, maka kata-kata positif juga memiliki kekuatan energi yang akan membuat optimisme buat kita. Ya, yang setuju boleh katakan yes? Yes. Ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah strategi fundamental ya, yang dapat mengubah cara kita bekerja dan dapat mengubah cara kita berinteraksi dengan teman-teman rekan kerja kita, serta akhirnya nanti bisa meningkatkan kinerja kerja kita ya. Nah, kita bicara dulu dari problem ya. Kalau kita mau cari solusi, tentunya ada target problem yang perlu kita lihat. Nah, itu ada namanya lingkaran negatif yang menurunkan kinerja ya. Yang pertama, penurunan motivasi. Ya. Kenapa kok bisa penurunan motivasi? Ini adalah lingkaran negatif yang menurunkan kinerja kerja, itu adalah penurunan motivasi. Ya. Penurunan motivasi itu bisa terjadi kalau dari kata-kata negatif itu apa? Mungkin Pak Pur bisa memberikan contoh dari kata-kata itu kok bisa menurunkan motivasi. Ini kamu kok tidak semangat ya menjaga. Ya. Oke. Siap. Oke. Ada mungkin Bu Indah? Penurunan motivasi mungkin tidak ada apresiasi. Oke. Kalau Bu Tia? Penurunan motivasi. Ini contoh kalimat ya berarti Pak ya, yang bisa menurunkan motivasi itu mungkin kalau saya tuh iya sama seperti Ibu Indah, mungkin tidak diapresiasi, kurang diapresiasi sih. Oke. Sama. Siap, tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi penurunan motivasi dari lingkaran negatif dari sisi perkataan itu karena salah satunya kata-kata kita terima kasih, kalau apresiasi nanti ada lanjutannya ya. Tapi kalau dari kata-kata ini tidak termotivasi itu karena salah satunya adalah karena apa? Gosip. Ngomongin kejelekannya temennya ya, tapi di belakang, bukan di orangnya langsung. Jadi itu kan membuat energi negatif makin gede ya, menyudutkan orang yang
diceritakan. Lah mbok ngomong langsung aja. Seperti malah bilang, kenapa sih hari ini kamu nggak semangat? Ngomong langsung aja ke orangnya. Bukan malah bilang, kayak wong ngerasa semangat, malas-malasan. Tapi ngomong di belakang, di depan dia ngomongnya, itu namanya jadi sesuatu topeng yang berbohong. Itu nggak bagus ya. Yang kedua adalah kritik yang tidak membangun. Ini bisa meracuni semangat kerja tim, ya. Ya, jadi kalau ada orang yang mengkritik asal-asalan tapi tidak membangun, ya, itu bisa menghancurkan semangat dari menurunkan motivasi dari timnya itu, ya. Karena suasananya jadi apa? Negatif dan membuat individu demotivasi, kehilangan gairah untuk berinovasi dan berkontribusi lebih lagi. Ya, itu ya dari sisi penurunan motivasi karena perkataan yang negatif. Karena tadi gosip, ya, dan kritik yang tidak membangun. Kritik tidak membangun itu biasanya kritik urusannya dengan hal pribadi, itu tidak membangun, ya. Tapi kalau kritik kaitannya kerja, terus ada solusi lebih lanjut, tentunya itu justru malah memberikan energi inovasi dan tantangan. Lanjut. Yang kedua, lingkaran negatif yang menurunkan kinerja adalah hambatan kolaborasi, ya. Ya, komunikasi yang diwarnai oleh pesimisme, ya. Yang pertama tadi sudah menurun motivasinya, yang kedua adalah hambatan kolaborasi, ya. Isinya itu lingkungannya pesimisme. Tidak yakin dengan orang itu, tidak percaya dengan timnya, itu pesimis, ya. Dan saling menyalahkan dan mempersulit kerjasama. Namanya kerja tim, tetapi saling menghambat, merasa takut tersaingi, jadinya tidak saling terbangun malahan, ya. Dimintai data penting, bosnya minta data, tapi datanya mintanya sama satu orang. Nah, namanya bos mungkin kan taunya misalnya sama Pak Pur gitu ya. Tapi Pak Pur kan nggak pegang data. Tapi kan Pak Pur setidaknya berusaha membantu. Timnya yang megang data ditanya bilang nggak tahu, padahal dia yang pegang. Lah, itu namanya menghambat. Sehingga mempersulit ownernya jadi bergerak cepat, yang harusnya mungkin waktu rapat penting tidak ada data yang langsung cepat karena orangnya pada mementingkan dirinya sendiri. Itu bahaya, ya. Ide-idenya juga bisa terhambat, solusinya bisa terhambat, ya. Dan penyelesaian masalah ini jadi lebih sulit karena fokusnya pada kekurangan, ya. Fokusnya bukan kepada solusi, tapi malah pada kekurangan, ya. Duh, kok ya, dia merasa fokusnya ke kekurangan terus, fokusnya ke masalah terus, ya. Jadi mari kita belajar dari sini. Itulah penyebab hambatan kolaborasi, ya. Yang pertama tadi motivasi turun, yang kedua hambatan kolaborasi, yang ketiga adalah stres dan burnout. Stres yang terpapar terus-menerus, tidak ada namanya apresiasi tadi yang disebutkan tadi itu, bisa menyebabkan kita itu burnout. Burnout itu apa, Bu Indah? Mungkin bisa dibantu. Burnout. Muncul emosi yang negatif, ya, burnout. Burnout. Rasa Burnout itu kebakar, ya, kayak sate itu, ya. ya itu kan perasaan. Tapi dalam diri kita itu kayak muncul emosi yang negatif, bisa marah, bisa itu ekspresinya, ya, Bu, ya. Kalau kita dihadapkan oleh kritik, terus dicaci maki, terus tidak dihargai kinerjanya, lama-lama burnout, betul? Betul, Bu Ida? Ya, nggak mungkin ya dicaci maki, dimarahi, terus wah, aku adalah orang yang sangat diperhatikan. Itu sangat positif sekali, tidak apa-apa kalau mau mengubah mindset yang sehat, karena bisa jadi lingkungannya itu membuat kamu burnout, tapi kamu punya kekuatan yang kuat. Tetap positive thinking. Oh, ternyata aku orangnya diperhatikan. Nah, itu bagus sebenarnya. Tetapi tidak semua orang bisa seperti itu, betul? Kadang burnout, ya.
Ya itu bisa memicu kesehatan mental dan fisik. Bahkan mungkin datang ke kantor itu mungkin takut sakit perut. Ya, mungkin aku anggar datang ke kantor aku sakit perut ya. Nah, karena udah burnout, tidak dihargai, udah sangat masuk ke psiko apa itu namanya? Kemarin Bu Indah bilang psikosomatis. Ya, jangan sampai ya. Ya, ini akhirnya akan mengurangi efisiensi dan kualitas kerja ya. Nah, efek-efek dari yang tadi saya sebutkan dari awal, penurunan motivasi, tidak ada kolaborasi, kemudian stres dan burnout, ini akan mengakibatkan yang namanya penurunan produktivitas ya. Produktivitas apa? Kerja ya. Semua masalahnya itu bisa secara kolektif, yang tadi itu yang saya ceritakan itu kolektif, berujungnya ini. Jadi waktu dan energi yang harusnya bisa dialokasikan untuk pekerjaan malah terkuras pada pemikiran dan interaksi yang negatif ya. Ya digibahin, ya, digosipin, dicaci maki, lama-lama kan jadi urusan pribadi jadinya, ya kan? Betul ya. Jadi malah jadi nggak ngurusi kerjaan, ngurusi hal-hal yang pribadi, itu yang tidak bagus, ya. Jadi nggak ngurusi kerjaan, nggak produktif jadinya, ngurusin orang jadinya nggak bagus. Nah, oleh karena itu kita dari masalah tadi kita ada solusinya. Solusinya ada 3 pilar berkata positif. 3 pilar ini ada 3. Yang pertama yaitu orientasi kepada solusi. Yang kedua tadi sudah disebutin ya, apa? Pengakuan dan apresiasi. Ya, pertama adalah solusi, orientasi kepada solusi. Yang kedua pengakuan dan apresiasi. Yang ketiga adalah optimisme yang realistik. Ini adalah solusi 3 pilar berkata positif. Jadi kalau kita berkata positif di lingkungan kerja kita, itu akan mengakibatkan 3 hal ini. Orientasi kepada solusi, apresiasi dan pengakuan, dan optimisme yang realistik. Yuk kita bahas satu-satu ya. Orientasi kepada solusi itu bagaimana? Ya, kita bahas yang pertama. Solusi oriented ini adalah pergeseran pola pikir ya, dari mengeluh menjadi apa? Solusi ya. Daripada mengeluh tentang kesulitan, tapi malah mencari cara untuk mengatasinya. Ya, daripada berkata tidak mungkin berhasil, tetapi diubah menjadi bagaimana kita bisa membuatnya berhasil. Gimana tadi Pak Pur? Ini tidak mungkin bisa, diganti dengan apa? Ini kita coba dulu. Mungkin nanti kedepannya pasti bisa ini. Ini awal yang bagus. Itu perkataan ya, Pak Pur ya. Kalau perkataan nih, alah, enggak mungkin lah. Wes kondisinya kok gini ya, enggak bisa. Daripada ngomong gitu diganti. Bisa jadi ini adalah alternatif caranya begini. Ya, itu dah, ya. Nah, itu membuat kita kreatif berpikirnya. Tapi ada satu masalah yang tidak bisa diselesaikan, memang masalah itu atas seizin. Karena bukan di luar kuasa kita ya. Kita bisa melihat, belajar. Apa yang saya pelajari dari hal ini? Gitu kan? Nah, itu. Sehingga itu mendorong kita itu makin positif, kreatif, dan produktif ya. Dan bisa berinovasi. Itu. Sampai sini tentang solusi dan orientasi, ada yang mau ditanyakan dulu supaya nangkep dulu? Ada? Saya Pak. Oh boleh. Ya, mungkin ini 3 pilar berkata positif ini yang solusi oriented ini untuk saya yang anak baru ini agak menantang ya Pak Andre, karena saya itu masih explore dalam pekerjaan baru, dalam pekerjaan saya berarti ini 1 tahun lebih ya, 1 tahun lebih, tapi masih belum bisa memberikan solusi yang langsung tas gitu, nggak bisa, karena saya itu masih
trial and error. Karena sebagai anak baru saya istilahnya masih mencoba ini caranya lebih efektif dari yang sebelumnya atau enggak. Nah itu kalau dari Pak Andre sarannya gimana ya untuk anak baru supaya punya solusi oriented yang sifatnya positif dan bisa efektif, itu gimana caranya Pak Andre untuk menemukannya? Terima kasih. Nah, kita nyambung dari tema kita tentang berkata positif ya. Jadi tadi dia mengatakan tadi saya adalah karyawan baru, betul ya. Saya masih meraba-raba begitu ya maksudnya. Yang betul, yang salah bagaimana. Tapi sudah berani bertindak belum? Saya tanya dulu. Gak berani Pak, karena takut salah. Nah, Gak berani ya. sorry saya tidak menjudge ya. Barusan ngomong apa? Gak berani Pak, karena takut salah. Iya, Kata-katanya apa? takut salah. Gak Positif, negatif? berani. Negatif. Sudah jelas? Iya, jelas Pak Andre. Jadi apa yang perlu diubah? Harus berani coba dan gak takut salah. Tepuk tangan untuk dia ya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kadang kita memang dalam unggah-ungguh istilahnya, jadi membuat kita takut, segan dan sebagainya, membuat kita jadi tidak bisa bergerak. Tetapi kita yuk dari kata-kata kita ubah. Ya. Tidak berani kita ubah dengan lebih berani lagi, tapi berani yang harus punya dasarannya. Aturannya gimana sih? Gitu. Cari tahu aturannya sehingga kita berani bertindak. Ya itu, ya. Ada lagi mungkin Pak Pur, Bu Indah dari sisi orientasi solusi ini. Oke, kalau sudah jelas semua kita lanjut ke apresiasi dan pengakuan ya. Ya. Mengakui kontribusi orang lain sekecil apapun ya. Ya ini yang ini ya. Mengakui kontribusi orang lain atau tim sekecil apapun dan ucapkan terima kasih atas bantuanmu atau kerja bagus untuk proyek ini ya, sehingga kita membantu lingkungannya menjadi suportif dan meningkatkan rasa sense of belonging atau kepemilikan. Dan ini bukan hanya tentang sopan santun ya, tetapi juga tentang menciptakan siklus yang positif. Makanya saya belajar praktek juga ketika Pak Purwono ya, beliau adalah senior ini membuat sesuatu yang positif mendukung kerja, maka saya akan berkata, Pak Pur, terima kasih ya Pak Pur ya. Masih ingat ya Pak Pur ya? Saya ngomong kalau Pak Pur itu sesuai dengan kinerja di sini, saya akan bilang terima kasih. Dan ketika Bu Tia kerjanya bagus, saya akan berkata, Bu Tia, kerjamu bagus. Kalau ada satu lagi orang kayak kamu, terbantu sekali. Betul? Nah, seperti itu sehingga itu saya sendiri belajar mempraktekkan sebelum saya membuat materi ini. Saya belajar mempraktekkan dulu sehingga saya buat materinya ini. Ya, kemudian sehingga itu harapannya itu menjadi siklus yang positif, meskipun saya bukan orang hebat tetapi berusaha belajar dari orang-orang hebat itu arahnya juga seperti ini. Ya saya tinggal ATM toh, amati tiru modifikasi. Ya saya aplikasikan di tim saya saat ini ya. Seperti itu, dan saya merasakan kok juga ada perubahan-perubahan yang nampak ya. Bukan hanya kata-kata saja, bukan kata-kata tukang jamu gitu ya, tetapi memang terbukti setelah saya praktekkan sendiri gitu. Ya, untuk apresiasi dan pengakuan ada yang mau disampaikan dari teman-teman? Boleh. Ini apresiasi dan recognition ini lumayan buat saya datang dari orang lain itu sangat-sangat berdampak positif Pak Andre, terutama apalagi masuk dunia kerja. Tapi ternyata apresiasi dan recognition ini kalau nggak datang dari diri sendiri juga ternyata bikin burnout Pak Andre. Saya baru mengetahui itu juga. Jadi ketika orang lain mengapresiasi tapi kitanya kayak aku rak ngopo-ngopo gitu Pak Andre, itu kan ternyata itu juga sempat bikin saya pribadi itu burnout. Saya juga melatih dari diri. Berarti ketika orang lain mengapresiasi, tetapi dirinya tidak sadar kalau diapresiasi, dan dirinya tidak mengapresiasi dirinya, tetap burnout. Saya merasa burnout tetepan. Meskipun orang lain mengapresiasi. Betul. Kamu orang hebat gitu. Tapi gambar dirinya bilang, alah gue iki cuman ngomong toh. Iya, seperti itu Pak Andre. Artinya tidak bisa menerima gitu ya. Betul. Jadi berarti figurnya apa itu istilah bahasa inner
image figurnya gitu ya. Iya, betul. Udah negatif, nggak bisa nerima yang positif ya. Betul. Oh iya, Betul. luar biasa Jadi ini. kalau Ilmu baru apresiasi ini. ya tidak dari orang lain, tapi kitanya tidak menanamkan itu ke diri kita tuh kayak sama aja ternyata. Oke, benar betul. harus penting dari diri sendiri Penting juga ternyata. betul. Penting dari diri sendiri dulu, harus punya bibit benih positif dulu. Sehingga orang lain ketika menyebar bibit lagi bisa menangkap, this is my gelombang, this is my wave, ya. Ini gelombangku. Ya. Kalau dasarannya udah negatif, mau dikasih kata-kata positif apapun, apresiasi apapun ya mengeluh tetap. Ya, gitu. Tidak ada yang bisa menolong, yang bisa menolong adalah dirimu sendiri. Ya. Jadi jangan terus menuntut orang lain untuk selalu mengapresiasi kalau ternyata dirinya sendiri juga tidak siap diapresiasi, ya. Itu menjadi cerminan buat kita masing-masing, ya. Oke, ada lagi mungkin? Wah, luar biasa ini. Ini jadi saya dapat sense mendapat insight baru malah ini. Pak Pur, Bu Indah? Menarik ini. Ya, menambahkan aja. Jadi 3 pilar berkata positif itu tentunya berkata untuk siapanya itu kan untuk orang lain dan untuk dirinya sendiri bisa. Semua itu untuk berlaku perkataan positif itu ke eksternal maupun internal kita. Jadi yang dikatakan 3 pilar kalau saya nangkepnya memang untuk solution oriented juga untuk diri sendiri juga, untuk orang lain juga. Contohnya kalau misalnya ada orang lain yang kita tahu itu keliru ya, itu salah. Kita tidak menyalahkan, ngejudge, tetapi membereskan sebisa kita. Kalau tidak ya sama-sama yuk cari solusinya. Kemudian untuk diri sendiri juga sama. Kita solution oriented, kalau ada masalah bukan pada masalahnya atau kenapa kok begini-begininya, tetapi cari solusinya untuk diri kita sendiri juga. Kalau tadi untuk orang lain ya. Terus untuk yang apresiasi, appreciation and recognition itu juga kita memahami orang lain, memberi apresiasi sekecil apapun atau sebesar apapun, semua perlu diapresiasi untuk orang lain maupun untuk diri sendiri juga. Nanti yang berikutnya saya kira ya sama itu ya. Yang ketiga itu kita belum bahas sampai situ. Intinya sama begitu. Terima kasih. Intinya untuk diri sendiri dan orang lain, ya. Jadi perkataan ini itu seperti pedang bermata dua, ya. Untuk ya ini saya tuh level up itu ya sebenarnya sama, pedang bermata dua, mengajari diri sendiri dan orang lain, ya sama ini. Solusi perkataan positif itu akan berdampak pada diri sendiri dan orang lain, dan juga harus punya dasaran untuk diri sendiri dan untuk orang lain, ya. Sehingga ketika orang lain ngomongin, jangan sampai di sini gelombangnya beda, ya. Kamu hebat loh, tapi namanya pribadinya tadi udah negatif. Alah, kamu itu mesti ada maunya. Nah, akibatnya tidak menjadi solution oriented, ya. Akibatnya tidak bisa menjadi appreciation and recognition, tidak bisa mengapresiasi diri sendiri dan tidak bisa mengakui diri sendiri. Memang kamu tuh sehebat apapun harus diakui, ya. Bahkan kamu itu hanya baru bisa keberhasilan kecil. Misalnya contohnya apa nih, karyawan baru berhasil kecil, baru bisa menghafalin nama karyawan teman-temannya satu ruangan dulu. Apresiasi dirimu. Wah, hari ini aku udah bisa ngafalin nama temanku sebelah, namanya Bu Tia, Bu Indah, Pak Purwono. Besok saya mau ngafalin temen yang di lantai bawah. Nah, itu sehingga itu mengapresiasi orang kerja jadi produktif, ya, seperti itu. Kira-kira gambarannya gitu ya. Nah, silakan kita lanjut ya. Kita mau lanjut lagi di realistik dan optimisme, ya. Realistik dan optimisme. Kalau gitu saya dulu, supaya kita optimis, kita yel-yel dulu lagi yuk. Apa kabarnya? Solid dan maju. Tepuk tangan bagi semua. Sip. Membangun realistik optimis atau optimisme yang realistik itu berkata positif, bukan mengabaikan realita atau berpura-pura semuanya sempurna, ya. Itu tentang melihat tantangan sebagai peluang, ya, melihat masalah sebagai pembelajaran, ya, dan itu tentunya untuk perkembangan kita.
serta memiliki keyakinan bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi. Ini kata kunci ya. Memiliki keyakinan ya untuk menghadapinya. Betul? Kita bangun pagi pertama itu kita sudah punya masalah belum? Baru melek itu sudah ada masalah belum kira-kira? Ada? Coba apa Pak Pur masalahnya saat kita melek pertama kali bangun? Pikir saya harus apa gitu kan bangun kita harus apa itu perlu dipikirkan dulu. Oh ya, saya harus gosok gigi misalkan. Ya. Itu realistis saja. Itu masalah ya, Iya. masalah bau mulut, gigi, Iya, gitu. betul. Ya itu udah Iya. masalah ya. Nah, yang kita hadapi pertama kali bangun pagi ya. Ya, kalau Bu Ida bangun pagi itu kita melek itu sudah ada masalah belum? Kalau saya bukan masalah ya, tapi itu pilihan. Kamu bangun mau apa gitu ya, mau ambil sandal jepit dulu atau mau lari ke kamar mandi atau mau berdoa dulu atau mau pegang cari HP. Nah, Itu pilihan dari Pilihan. buka itu sudah ada pilihan. Tapi kalau dianggap masalah sih sebenarnya bukan masalah, tetapi hanya sebatas pilihan. Lah nanti kalau sudah beraktivitas mungkin muncul masalah-masalah apa seperti itu kira-kira. oh gitu, ya. Ya, bangun pagi kita melek mata itu sudah sudah ada masalah belum itu? Mungkin kalau saya bukan masalah tapi tantangan Pak. Kendalanya di orang lain. Biasanya peserta ITES. Udah pagi-pagi saya melek itu ada notif, Bu, ini gimana ya Bu? Jadi kayak itu bukan masalah sih menurut saya Pak, tapi tantangan mungkin ya. Jadi pagi-pagi saya harus sudah mikir, oh my god, sudah ada yang nggak bisa ngerjain ITES seperti itu Pak Andri. Itu Oke. lumayan tantangan sih Pak. Nah, oke, saat pagi menghadapi tantangan atau masalah atau apapun seperti Ibu Tia tadi masalah ITES, Pak Pur masalah gosok gigi, Bu Indah masalah apa tadi? Memilih, masalah pilihan berarti. Ya. Kira-kira yakin enggak kamu bisa menghadapinya? Yakin Pak kalau saya. Yakin. Yakin? Karena sudah mendengarkan tentang pollution orientasi dan ini tadi. Coba kalau belum nggak diingetin pagi ini ya. Jadi ketika kamu bangun pagi punya masalah, jadi gimana? Boleh? Ya, terima kasih tadi ada gangguan teknis sedikit ya, kita perbaiki udah selesai. Dan kita kalau bangun pagi sudah pasti menghadapi masalah. Karena kita orang hidup tuh pasti ada masalah. Jadi sadarlah ya, jangan terus kalau kita punya masalah tuh kita susah sendiri. Setiap orang punya masalah masing-masing dan tetapi yang perlu diingat kita harus punya keyakinan untuk bisa menghadapinya. Oleh karena itu kalau bangun tidur kan harusnya kita berdoa, mengucap syukur sehingga kita mendapatkan kekuatan yang positif, energi yang baik ya. Ingat ya, awali dulu dengan udara, oksigen yang dari Maha Kuasa ya. Itu menjadi sumber yang positif. Ya. Nah, kita akan praktek ya di dalam kehidupan itu ya, fokus pada solusi bukan masalah ya. Contohnya bagaimana sih fokus solusi bukan masalah ini gini. Kalau misalnya di dalam rapat tim ya, hindari yang seperti ini. Rencana ini terlalu ambisius, pasti tidak akan tercapai. Bisa diubah menjadi seperti apa Pak Pur? Rencana ini terlalu ambisius, pasti tidak akan tercapai. Praktek hidupnya gimana? Fokus pada solusi bukan masalah. Ya, dalam permasalahan ini harusnya kita fokus pada masalah, bukan hal yang hanya sebagai solusinya, tapi prakteknya bagaimana kita harus terapkan. Oh, Hindari kata-kata seperti ini. Rencana ini
kita harus membahas sesuatu yang telah dibicarakan pada rapat itu. Jadi jangan hanya solusinya aja, tapi prakteknya harus bagaimana kita harus terapkan dalam kita mengerjakan sesuatu itu pada rapat itu. Ya. Saat ini. Nah, kalau orang pesimis akan bilang gini, rencana ini terlalu ambisius, pasti tidak bisa tercapai. Nah, itu kan harus dihindari karena kita harus berkata positif. Penggantinya bagaimana? Ya, rencana atau ide itu tampaknya sulit ya, tetapi itu tantangan buat kita dan kita bisa bersama-sama selesaikan itu, hadapi itu bersama. Iya, tepuk tangan ya. Ada dari Tia, ada Ya. mau nambahin? Ya, mungkin hampir sama sih Pak. Tadi misinya caranya terlalu ambisius gitu ya Pak ya. Terlalu ambisius. Ini mungkin terlihat sulit, tetapi mungkin kita bisa coba supaya bisa menjadi cara baru kita untuk kedepannya nanti menyelesaikan masalah ini ya. Gitu. Woi, tepuk tangan ya, sekali lagi ya. Jadi betul ya. Ini menjadi tantangan kita. Yuk kita mitigasi yuk resiko-resikonya apa saja. Sehingga ini jadi solusi. Ya, betul ya. Seperti itu. Ini sebenarnya contohnya banyak, tapi akan saya lanjut aja biar cepet ya. Yang kedua tentang praktek. Ini praktek nyata ya. Yang tadi teori-teori ini prakteknya kita omongin sekarang. Praktek dari mengapresiasi dan mengakui. Ya. Contoh nih, yang perlu kita hindari ya. Laporanmu banyak kekurangannya, bisa diubah jadi apa Pak Pur? Ya, kita ringkas saja apa yang kira-kira kita bisa kerjakan saat itu, tidak terlalu banyak yang Oke, harus kita bahas. konteksnya gini loh, beda. Kamu misalnya Pak Pur ini seorang pimpinan, saya bawahannya Pak Pur, ya, gitu toh. Ya, Terus saya ngirim laporan ke Pak Pur. ya. Pak Pur, ini laporannya. Ya, Terus banyak. Pak Pur jawab, laporanmu terlalu banyak kekurangannya maksudnya. Gitu loh. Terus itu kan harus dihindari ya ngomong gitu. Kalau kita konteks positif. Nah, Pak Pur ngomongnya gimana ke anak buahnya saya tuh, anak buahnya Pak Pur ngomongnya gimana supaya terapresiasi dan terakui. Ya, kita selektif, kita pilih laporan yang efektif aja, Pak. Kalau terlalu banyak kan akhirnya tidak bisa terjangkau dalam rapat itu. Makanya kita selektif memilih laporan yang bisa kita kerjakan pada saat itu. Ya, gitu. Ya, Bu Indah, bisa dilanjut mungkin. Ini kan jadi saya tuh anak buahnya Bu Indah. Saya tuh stafnya Bu Indah. Saya ngasih laporan. Bu Indah, ini laporannya. Kemudian ini yang harus dihindari ya. Terus Bu Indah ini ngomong ke saya, Andre, laporanmu ini terlalu banyak kekurangannya. Itu harus dihindari. Ya, omongan seperti itu tuh harus dihindari karena tidak terapresiasi saya sebagai stafnya Bu Indah. Laporanmu banyak kekurangan, Andre. Saya jadi wah, kayak kesel-kesel ya. Orang apresiasi nih yo, ming dionek ketok. Nah, sebagai Bu Indah yang baik, mempraktekkan apresiasi dan mengakui harusnya bagaimana? Bukan harusnya, sebaiknya bagaimana? Iya. Terima kasih Indri, ini sudah dibuatkan laporan ya. Ya, Kamu sudah berusaha bikin laporan dengan bagus. Tapi supaya lebih efektif lagi, ini cara pembuatannya apakah tidak lebih baik kalau begini? bagus. Begini ya. Nangkap ya. Poinnya Jadi nangkap. nanti bisa diperbaiki lebih bagus lagi ya. Oke, ya tepuk tangan Bu Indah. Ya, silakan. Oh, saya juga Pak ya. Oke, kalau saya semisal ini belum pernah punya bawahan ya Pak, tapi Ya, mungkin nggak apa-apa, kamu bayangkan. ya oke. Saya Iya. saya ini bawahanmu. Ya, oke, ya. Laporan. Ya. Nah, omongannya kamu pertama kan, Andre, laporanmu terlalu banyak kekurangannya. Itu yang dihindari. Saya sebagai bawahannya merasa gini.
Ya. Duh, aku gawe capek-capek Ya. kok nggak ada apresiasinya. Apa ora diakui kerja keras kuwi. Nah, bagaimana sebagai atasan untuk bisa mengakui, mengapresiasi? Ya. Kalau saya, oke, terima kasih ya ini laporannya ya. Coba kita lihat bareng-bareng ya, duduk sini dulu, lihat bareng-bareng. Oke, terima kasih karena ini lumayan tepat waktu ya, kamu ngerjainnya dengan sebanyak ini, kamu ternyata bisa mengerjakan dengan tepat waktu. Nah, tapi coba kita lihat bareng-bareng, kayaknya ini konteksnya terlalu melebar kemana-mana ya. Nah, ini aku contohin satu, ini saya contohin satu. Temanya misalnya kita sedang membicarakan tentang SDM, berarti laporannya kita fokus tentang SDM aja misalnya. Nah, nanti untuk laporan lainnya kamu bisa susun seperti ini ya, mengikuti pola yang sudah saya beritahukan tadi seperti itu Pak Andre. Oke, tepuk tangan ya. Wah, berarti nangkep ya Bu Indah, Tia menangkap poinnya yang disampaikan di sini. Ya, oke, kita lanjut ke praktek yang ketiga. Sebenarnya ada banyak kasus lagi yang lain, tapi singkat aja lah. Ya, membangun optimisme yang realistis ya. Ini adalah contohnya yang harus kita hindari ya. Saya dikasih tugas sama Bu Indah atau Pak Pur atau Bu Tia sebagai staf. Saya nerima ya. Terus saya bilang gini, mustahil ini diselesaikan tepat waktu, kita pasti gagal. Perlu dihindari enggak saya ngomong gitu? Perlu. Sebagai penggantinya gimana? Coba Bu Tia, dari Bu Tia dulu. Ini saya posisinya rekan kerja atau? Saya ini posisinya kamu jadi saya. Oh, oke. Mustahil tadi itu kan enggak boleh. Jadi berarti semisal saya mendapatkan pekerjaan yang mustahil gitu ya Pak ya. Kalau saya untuk kata-kata positif saya, wah, iki kok ngoyo ya agaan, tapi coba deh mending kita lakuin dulu satu-satu, kita coba pakai cara yang biasa, nanti kalau misalnya ada celah untuk melakukan lebih cepat, yuk kita lakuin aja gitu Pak. Ya. Nangkep ya tadi ya kasusnya saya itu. Saya dikasih tugasnya abot, deadline-nya ketat, terus wah kayaknya enggak mungkin ini. Nah itu kan harus dihindari. Pengganti kata-katanya apa? Pak Andre, mungkin ini pekerjaan yang tantangan ya, karena itu tidak mudah. Tetapi saya akan berusaha sebisa saya dan akan saya jalankan dulu. Ya, oke. Oke, tepuk tangan ya. Pak Pur, silakan. Apa? Karena kita positif aja mengatakan bahwa saya harus kerja, ya gitu aja. Kalau kita hanya bayangan, wah orang mungkin ini bisa terselesaikan, orang akan terjadi bahwa pekerjaan itu bisa terselesaikan. Tapi kita optimis bahwa pekerjaan itu harus selesai, kita harus kerja terus gitu. Gitu. Iya, harus motivasi. Kerjaannya kalau dikerjain sendiri berat loh. Kamu harus kerja terus gitu. Ya harus kerja lah. Ini kan Yakin bisa diselesaikan? ya harusnya dengan tim yang ada ya itu. Kita bekerja dengan tim yang baik ya gitu. Nah itu tepuk tangan, itu poinnya. Ya, jadi kita kasih tugas tantangan. Kalau kita kerjain sendiri itu mustahil. Maka penggantinya bilangnya gini, ya, ini deadline memang ketat, ya, tetapi kita yakin. Makanya saya bilang optimisme bangun pagi ya. Kalau kita kerja tim bareng-bareng, timnya mau bergerak bareng nih, nggak mementingkan diri sendiri semuanya, tapi mementingkan tim orientasi hasil. Saya yakin kita bisa menyelesaikan bareng-bareng. Yuk kita mulai bagi tugas masing-masing. Cepet ya, betul ya? Kayak semut itu jadi cepet ya kerjanya ya. Nah ya itu bisa belajar dari semut itu. Bisa terselesaikan. Dan kita sudah jalani itu, betul Pak Pur? Bu Indah? Iya sudah jalani, betul? Bisa ternyata. Nah ini untuk kita kuis bareng-bareng ya. Kita perlu kuis supaya nangkep. Ada, nanti ada. Ya. Oh iya. Ini cepet-cepetan ya, siapa yang jawab ya? Oh no. Saat rapat seorang rekan kerja berkata,
target penjualan bulan ini tidak realistis, kita tidak pernah mencapainya. Manakah respon yang paling mencerminkan prinsip fokus pada solusi? Coba. Saya Pak. Apa? B. Saya mengerti kekhawatiranmu. Bagaimana jika kita pecah target ini menjadi target mingguan dan menyusun strategi spesifik untuk setiap minggunya? Solusi. Ya. Sebentar. Tepuk tangan untuk dia. Gak mau dapat hadiah. Dapat hadiah, Pak. Dapat. Hadiah nanti ya. Ya. Sekali lagi. Ya. Ini pertanyaannya. Anda perlu memberikan umpan balik pada laporan kerja rekan kerja yang isinya sudah bagus namun memiliki beberapa kesalahan pada data kecil. Jadi udah bagus ya laporannya, tapi kesalahan-kesalahan kecil enggak, mungkin typo atau apa gitu. Bagaimana cara terbaik menyampaikan sesuai prinsip, mengapresiasi dan mengakui? Ya, yang C. Kok bisa? Coba terangkan. Gitu. Analisis dalam laporanmu sangat tajam dan informatif. Saya menemukan beberapa angka yang sebenarnya dulu pernah kita periksa ulang bersama agar laporannya semakin kuat. Wah, ya. Betul juga ya. Luar biasa, nangkep loh ya. Berarti nangkep ya yang saya sampaikan dari awal hingga akhir ya. Jadi saya sebagai trainer merasa jadi berhasil berarti. Ya, yang ketiga, tim Anda baru saja kehilangan proyek besar. Sebagai pemimpin, respon mana yang menunjukkan optimisme realistis? Mungkin kasih kesempatan untuk Pak Pur. D. Kok bisa Pak Pur? Ya, ini memang mengecewakan, tapi mari kita jadikan ini pelajaran berharga. Ayo kita analisis apa yang bisa kita tingkatkan agar lebih siap untuk peluang berikutnya. Luar biasa. Itu. Ada 5 soal ini. Soal keempat, seorang anggota tim junior berhasil menyelesaikan tugas yang menantang untuk pertama kalinya. Mana ucapan apresiasi yang paling berdampak? Apa? Ucapan apresiasi yang paling berdampak adalah yang B. Saya sangat terkesan dengan caramu mengatasi masalah X dalam tugas ini. Inisiatifmu luar biasa. Ini penyampaiannya lebih tajam karena dia menyebutkan, dia berarti peduli bahwa timnya itu menyelesaikan masalahnya apa itu tahu Pak dia. Poinnya tahu dia. Jadi itu paling berdampak menurut saya. Ya, yang terakhir ya. Ya, berarti sudah 2, 1. Siapa lagi? Ini nanti ada apa? Tarung antara yang dua-duanan itu yang menang apa? Manakah dari pertanyaan berikut yang bukan merupakan contoh penerapan prinsip berkata positif di tempat kerja? Mana nih? Ya, silakan Bu Ida. C. Ini tidak akan berhasil karena kita tidak pernah berhasil melakukan sebelumnya. Kenapa bisa jawab seperti itu? Karena itu bukan contoh prinsip positif. Manakah dari pertanyaan berikut yang bukan contoh kan prinsip berkata positif? Kan berkata positif Di tempat kerja. Kalau yang C itu Proses tidak akan ini berhasil, sepertinya- tidak pernah berhasil. Tidak, Kata-kata negatif semua. tidak akan berhasil karena kita tidak pernah berhasil melakukan. Oke, tepuk tangan. Siap. Ya, seorang ahli pengarang buku, penulis buku ya terkenal sekali ya, Norman Vincent Peale ya. Ya ini saya juga suka bukunya ya. Bukunya kalau mau dibeli di Gramedia, Anda bisa kalau Anda berpikir bisa. Dia mengatakan ubah perkataan Anda dan Anda akan mengubah dunia Anda. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sukses untuk kita semuanya.